Jadi kayaknya 20 tahun lebay 20 tahun. 15 tahun ke depan rekor ini Tisa dong yang megang nih. Alhamdulillah. Iya loh Tis. Gila. Udah sekarang udah bisa sombong ke PH-PH lain gitu. Lu yang nolak-nolakin gua nih gitu kan. Dulu tuh yang waktu dulu casting iklan lu. Iya makanya. Emang casting iklan pernah ditolak? Oh pernah ya zaman tadi dulu ya? yang tadi awal-awal pas awal masuk ke industri. Yang gigi tadi kelas A kelas B itu. Mungkin kalau ada orang yang sombong, aduh film terakhir nih, waduh. Tisa Biani gokil. Gua merasa ini sebuah kehormatan untuk podcast ini ya karena kedatangan orang yang kayaknya ini satu-satunya orang netizen di Indonesia ini yang ada di 2 film paling bersejarah dari jumlah penonton di Indonesia. Jadi KKN kita tahu ada Tisa Biani, terus habis itu ada Aga Lain. Ini kan nomor 1 nomor 2 nih untuk penonton paling banyak se-Indonesia untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya, jadi yang paling bersejarahnya itu adalah Tisa Biani ini salah satunya gitu. Lu tuh ada di 2 film itu, bahkan di yang waktu itu lagi viral di Netflix, Gadis Kretek, lu juga ada kan? Ada. Bahkan di film seperti Star Syndrome, Kang Soleh ada juga Tisa kan? Ada. Iya kan, makanya jadi semua film, hampir di semua film terakhir gua premier selalu ada Tisa Biani. Alhamdulillah. Gokil, gila. Tapi Tisa pernah kepikiran ada di posisi ini Tisa? Kayak gak ada yang pernah kepikiran deh Kak. Maksudnya aku terjun ke dunia film juga waktu lahir kan juga gak kepikiran. Gak kepikiran deh. Gak akan ada yang bisa Gak. Iya ya bener jadi juga kayak ya. arahnya kemana juga aku tipe orang yang jalanin aja ngalir. Gak pernah kayak punya mindset harus punya film yang laris gitu. Yang penting syuting aja lah, enjoy gitu. Yang mau jadi artis Tisa apa orang tua? Kebetulan waktu awal pertama kali aku terjun ke industri tuh aku dulu. Kenapa? Karena aku emang suka nonton film, suka nonton TV. Acara apa sih waktu itu yang lagi hits aku tontonin tuh. Terus karena kita nggak punya background keluarga yang ada di situ di industri, nggak tahu tuh arahnya kemana. Jadi keluarga cuma bisa support dan doa aja sih gitu, dan cari link-link segala macam gitu. Berarti Tisa awal-awal casting ya? Casting pasti ngantri-ngantri dulu. Ngantri itu sempet? Ngantri dulu. Ngantri dari pagi sampai malam supaya bisa masuk ke ruangannya gitu. Oke, pernah ini nggak ditolak-tolak gitu nggak? Kayak udah kayak nggak cocok lu jadi artis gitu. Pernah digituin nggak? Pernah banget Kak, apalagi dulu waktu awal-awal aku iklan. Jadi kalau iklan tuh kalau nggak salah ya, tapi aku juga ngalamin juga gitu. Ada kriteria yang bisa masuk ke dalam ruangan casting gitu. Jadi ada kelas A, kelas B. Kelas A itu yang giginya putih, kulitnya putih, rambutnya bagus, terus giginya pada saat itu lagi ompong atau enggak gitu. Kalau kelas B tuh biasanya yang di bawah standar itu gitu. Tisa masuk kelas berapa? Waktu itu kebetulan masih TK ya gitu. Masih kelas TK gitu. Tapi enggak. Maksud tuh aku pas itu jadi pas mau masuk tuh udah dilihat, coba lihat giginya, nganga dulu gitu. Terus pas lihat gigi lagi ompong, ya udah enggak bisa masuk gitu. Soalnya memang kalau anak stand up ini kita tidak melewati ini proses casting gitu ya. Tapi kan ngantri-ngantri buat audisi juga kan pas itu. Audisi ya. Kalau audisi ya, stand upnya ya benar. Iya, benar kan. Sama juga kayaknya ya. Sebenarnya cuma kan kalau audisi stand up kita tahu bukan mau acting atau apa. Jadi memang udah terbiasa stand up, udah punya skillnya gitu. Yeah. Jadi pas audisi ya pede-pede aja gitu kan. Cuman kalau casting kan lebih kayak physically ya, fisik gitu loh yang dinilai kadang waktu awal-awal zaman itu ya Kak. Hadap kanan, hadap kiri, foto itu kan terlalu hari ini lagi jelek lagi kayak nggak pede kan. Iya, gue gendut gak ya di kamera gitu. Dan gue pernah dulu tuh lihat orang yang lagi casting. Jadi kan ya karena ada syuting film apa kan disuruh ke PH-nya terus lagi ada yang casting kan. Itu kan ya, biasanya artis-artis baru loh, muka-muka baru. Pas gue masuk ke situ itu tuh kayak ini cewek cantik banget nih, pasti lolos nih. Udah ada gitu-gitunya. Kita udah sampai kayak punya mindset itu loh gitu. Iya, anjing ini cowok ganteng banget nih. Wah, ini pasti gampang banget nih langsung masuk. Jadi itu tuh udah ke mindset kita kan. Tapi jadi kalau benar sih. Tapi harusnya zaman sekarang kayak udah berubah deh. Kayaknya ya. Udah mulai sekarang kualitasnya di mana gitu.
Dulu kan sempat ada followers berapa gitu kan dulu casting tuh. Iya sebenarnya, dan sekarang sebenarnya kalau misalkan balik lagi casting jauh lebih gampang karena followers sebenarnya. Jadi sebenarnya ya. ada beberapa orang kan yang ini karena followersnya banyak akhirnya bisa main. Untung Tisa masih ngerasain Tanah Surga ya apa? Tanah Surga katanya itu film panjang pertama. Itu casting kan? Casting juga tetap casting ya. Itu PH-nya apa tuh ya? Citra Sinema. Dulu punyanya Om Deddy Miswar. Oh, ya gitu. Jadi itu setelah casting yang iklan-iklan itu baru dapat film itu. Iya, sampai sekarang juga kadang aku juga maksudnya masih casting juga, dan beberapa teman-temanku yang seangkatan gitu seumuran aku juga masih casting kan. Jadi kita alhamdulillah maksudnya selalu ada jalan itu supaya nggak yang kayak kan banyak tuh orang yang dari followers dari Instagram gitu yang bisa langsung dapat peran gitu. Nah, kalau aku alhamdulillah maksudnya masih ada di tahap itu supaya nggak apa ya meninggi lah gitu. Oke. Kalau yang dapat Tanah Surga itu ceritanya gimana? Ceritanya itu kebetulan sebelumnya aku udah pernah main di seriesnya Om Deddy Miswar. Jadi aku udah ada link ke sana, dan kebetulan juga film pertamaku, series pertamaku, syuting pertamaku tuh di Om Deddy Miswar gitu. Jadi waktu itu papaku ada satu usaha yang dimana orang casting direkturnya Deddy Miswar tuh mau beli ke salah satu usaha papa, terus ngobrol-ngobrol tentang dunia film. Dia bilang kalau nyari anak kecil gitu untuk main di salah satu series gitu. Syutingnya di Padang 3 bulan. Buset, Padang 3 bulan. Umur berapa Tisa tuh? Umur berapa ya waktu itu, kalau nggak salah kelas 3 apa kelas 3 SD apa, aku kurang ingat gitu. Jadi pastinya masih sekolah gitu. Jadi itu pertimbangan juga tuh buat orang tua aku. Terus kata papaku tuh kayak wah anak saya suka syuting tuh gitu, suka pengen banget jadi artis. Sebetulnya aku juga pengen banget gitu. Nah alhamdulillah terus ya udah akhirnya casting ke tempat Om Deddy Miswar dan lolos pertama kali di situ. Dan lanjut sekolah tapi tetap. Kebetulan baik banget PH mereka tuh sekolahin aku di Padang karena 3 bulan nggak bisa balik ke Jakarta dong. Jadi nyari sekolah di Padang, terus kayak semua ujian-ujian tugas-tugas aku tuh terpaksa dipindahin dulu ke Padang gitu, sekolah di Padang. Jadi aku sempat sekolah di Padang. Oh gitu. Untuk padahal tuh syuting gitu, tapi tetap masih sekolah gitu. Masuk bukan homeschooling di Padang ya, tapi masuk ke sekolah. Semacam kayak jatuhnya kayak diwakilkan gitu. Tisa sekolah di sana, tapi tugasnya ya dari Depok gitu sekolahku. Iya dan dari SD SMP SMA itu sekolahnya tetap sekolah biasa kan? Homeschooling. Terus homeschooling terus. Kuliah nggak sih Tisa? Aku sempat kemarin di LSPR. Tapi sekarang lagi cuti. Nggak tahu deh kalau keterusan. Kalau keterusan. Wah ini mah kalau udah ngelihat karirnya begini mah kayaknya mah udah gak akan dilanjutin nih. Pengalaman ya. Iya pengalaman udah. Gue soalnya gitu juga waktu zaman kuliah IKJ kalau gue. Wah apalagi IKJ itu santai banget kan. Jadi tapi kalau gue sempet kuliah dulu sampai skripsi. Sampai skripsi. Ikut stand upnya pas skripsi. Habis itu udah males dah. Sekarang juga kayak berarti nggak nyelesain skripsi atau gimana Kak? Nggak nyelesain akhirnya. Padahal banyak orang yang wah bego banget memang orang tinggal skripsi doang. Tapi ya gitu. Maksudnya udah gimana ya, udah nggak mutah aja gitu, kayak udahlah nggak usah lah gitu. Toh juga kuliah IKJ kan kesenian kan. Benar. Dan IKJ itu tujuannya goalsnya adalah nanti ujung-ujungnya bekerja di bidang kesenian. Sekarang kan udah di gitu. Kesenian berkomedi. Iya, ya udah jadinya kayak ya udahlah nggak perlu. Iya gitu. sebenarnya balik lagi pilihan sih gitu. Aku juga bukan tipe orang yang harus akademis banget, dan keluarga aku juga nggak memaksakan aku untuk wah harus sekolah tinggi-tinggi segala macam gitu. Yang penting akunya mau kemana pasti disupport gitu. Tapi ada adik kakak? Aku kakak aja gitu. Ada kakak satu? Ada kakak satu. Tapi ini kuliah bener nih ya? Kuliah bener, jadi aku doang nih yang nggak tahu kepastiannya gimana nih. Tapi aku santai sih, maksudnya nggak yang kayak ngejar apapun gitu. Yang penting karirnya jalan terus gitu. Iya dan pas SMP SMA pun sempat ada homeschooling terus ada juga homeschooling, ya. SMP SD SMA sempat gak homeschooling, tapi udahannya balik lagi homeschooling. Iya karena SMP SMA pun lagi padat-padatnya tuh. Iya lumayan. Apa aja timeline filmnya tuh ya, pas SMP sempat main apa Tisa? Aku tuh kalau nggak salah kalau SMP tuh sempat ke sinetron. Kalau nggak salah sempat sinetron, terus FTV-an. Nah kalau aktif di film itu
sejak SMA. Jadi SMA aku tuh lebih fokus di film, gak ngambil sinetron kalau nggak salah ya. Meleteknya pas mana sih yang bikin Tisa terkenal banget tuh pas kapan filmnya? Film atau sinetronnya? Ya paling pertama kali yang jadi film terlaris itu yang KKN itu yang aku rasa mungkin orang dari situ lebih banyak concern ke aku gitu. Terus dari situ baru yang lainnya gitu. Oh coba ya tadi ngelihat Wikipedianya Tisa sih. Nih ya. Ada apa tuh? Filmografi. Jadi kan suka-suka Super Seven, Tiga Nafas Likas main. Oh, Tiga Nafas Likas ya, itu film sempet. Wah ini lumayan oke nih, Mas Rako kan? Mas Rako. Jadi Likas kecil pas itu. Oke, nah udah habis itu Makmum. Iya Makmum. Iya termasuk baru sih soalnya Tisa juga main di 2012 ya. Jadi memang kayaknya meleteknya emang pas KKN itu ya. Pas KKN yang alhamdulillah terbanyak gitu. Iya dan di KKN kebetulan pemeran utama. Kebetulan pemeran kan? utama, iya. Di yang sebelum KKN ini belum ada yang pemeran utama Tisa? Aku kebetulan ngambilnya apa aja sih, pemeran utama juga, pemeran pendukung juga. Jadi aku balance gitu. Pemeran utama juga. Oke. Pemeran pendukung juga. Jadi kayak bukan yang harus menuntut harus utama terus karena orang nanti takutnya jadi bosen gitu loh Kak. Jadi kadang cameo juga diambil gitu. Selama kalau menurut aku kalau memilih film tuh kan aku ngelihat nih apa ya kayak konsepnya apa nih yang mau dikasih gitu. Terus sutradaranya siapa sama lawan mainku siapa. Gitu. Jadi aku harus tahu itu dulu baru aku terima gitu. Oh lumayan cukup selektif juga ya. Selektif gitu. Jadi gak yang kayak apa namanya ambil-ambil aja gitu. Tapi kalau peran aku apa aja gitu, mau peran utama mau peran ini yang penting ceritanya cocok di aku gitu. Iya dan KKN ini bisa dibilang adalah film pertama akhirnya Tisa ini langsung meletek jadi langsung meledak kan gara-gara KKN padahal sebenarnya udah main film dari 2012 tapi di 2000 berarti KKN itu 2022 sebenarnya kan syutingnya 2020 ya. Iya tapi kan ketahan COVID ya. Iya. Wah berarti ketunda 2 tahun tuh harusnya. Tapi mungkin kalau tahun 2020-nya tayang mungkin nggak banyak sih KKN mah tetap. Ya rezeki-rezekian lah Kak. Untung-untungan makanya aku kayak kalau ditanya kenapa bisa KKN banyak yang nonton atau agak lainnya itu kan itu udah lakinya dari Tuhan. Jadi aku nggak expect juga bakal banyak gitu. Rajin sedekah ya? Mungkin mungkin enggak. Mungkin gitu. Tapi memang perjalanannya berarti dari 10 tahun loh. Maksudnya dari 2012 itu awal main itu yang berarti SD kan itu. Masih SD sampai terus SMP, SMA di 2000 berarti umur Tisa sekarang berapa? 22 tahun ini. Aduh mudah sekali teman-teman. Iri sekali saya. 22 tahun udah main di agak lain di KKN. Berarti kan perjalanannya itu 10 tahun nih. 10 tahun sampai akhirnya ketemu sampai KKN ini. Nah selama perjalanan 10 tahun ini itu nothing tulus aja berarti Tisa ya? Nothing tulus karena aku jujur tuh dari dulu syuting maksudnya kalau dibilang penonton tuh justru jarang banget dapat penonton yang banyak gitu. Pasti ya kayak ya udah syuting dapat uang nggak pernah dapat hadiah itu, maksudnya hadiah bonus penonton itu gitu. Dan alhamdulillah sekarang dapat KKN dari situ kan ada agak lain gadis kretek ya itu udah jalan aja gitu dari Allah gitu. Oke KKN itu casting. Kalau nggak salah sih casting sih. Terus gimana maksudnya story-nya bisa dapat jadi pemeran utama, benar pemeran utama loh gitu? Gak ada expect apa sih Kak, maksudnya karena maksudnya aku juga nonton KKN maksudnya baca KKN di Twitter gitu, nggak expect aku bakal jadi pemerannya, jadi kayak ya udah gitu casting alhamdulillah dapat ya sama seperti judul-judul sebelumnya gitu. Nggak ada yang kayak gimana gitu kan, menurut aku penonton kan bonus kan, jadi ya udah sih yang penting aku syuting aja jadi karakternya dengan baik, terus bangun chemistry dengan lawan main seperti biasa gitu. Masalah penonton mah udah terserah deh gitu, karena kalau ngincer penonton banyak kadang kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi aku gitu suka sedih kan, jadi ya udah nothing tulus aja gitu. Kayaknya mah ngalir aja emang kelihatan Tisa ya, orangnya nggak gimana nggak usah yang aja. Udah mah dapat pemeran utama syukur alhamdulillah penontonnya banyak udah ikut aja. Gitu aja, dapat peran pendukung juga jalanin aja selama itu cocok buat aku gitu. Acting tapi belajar atau otodidak sejauh ini? Acting itu otodidak
gitu. Jadi dari kerjaan yang aku dapetin dari situ kan banyak pelajaran tuh, misalnya ketemu sama siapapun, mau itu senior atau mau itu seangkatan sama aku terus segala macam, ya aku belajar dari situ. Oh gitu ya. Jadi nggak pernah yang kayak harus les gitu, nggak, karena pasti setiap project ada pelajarannya gitu. Iya, biasanya belajarnya langsung bisa dari sutradaranya langsung bisa. Atau dari lawan main. Lawan main, lebih tepatnya sih lawan main sih, karena mereka itu kan kadang bisa ngasih energi ke aku gitu ya. Kalau alhamdulillah dapet lawan main yang enak gitu, seru. Kalau nggak dapet lawan main yang seru, ya itu juga pelajaran buat aku supaya aku nggak kayak dia gitu. Lawan main yang paling selama ini Tisa seneng banget siapa? Waduh. Ada nggak yang ini banget, yang ngebantu Tisa banget sejauh ini? Kayaknya hampir semua peran, tapi jujur waktu pas syuting KKN di Desa Penari, itu semua lawan mainnya seru. Jadi kita kebawa energinya serunya gitu. Jadi kita kelompok KKN nih, dan mereka tuh memposisikan diri semuanya ya kayak lagi KKN bareng gitu. Jadi sampai selesai syuting tuh komunikasinya masih terjalan sampai sekarang ini, walaupun udah berapa tahun. Itu siapa? Megantara ya. Megantara, Dinda Thomas, Fajar Nugra, terus Kiki Narendra, Agni Nihak, banyak semuanya. Kelvin Jeremy gitu. Iya, dan itu karena syutingnya juga di luar kota ya. Syutingnya di luar kota, jadi lebih enak ya bangun chemistry kalau di luar kota ya gitu. Iya. Tapi tidurnya tempat enak kan? Gak tidur di pedesaan itu enggak kan? Enggak, alhamdulillah ada hotelnya sih. Itu di mana syutingnya, Tisa? Syutingnya KKN tuh di Yogyakarta. Gitu. Cuman memang Jogjanya bukan di Jogja yang kita tahu pada umumnya gitu. Jadi emang Jogjanya agak masuk ke pedalaman Jogja gitu kan. Jadi kayak di pedesaan gitu jatuhnya. Tapi ada hotel. Ada hotel. Jadi dari hotel ke lokasi itu 2 jam. Anjir. 2 jam. Karena kita nginep di kota sih, kota Jogja. Jadi makanya agak jauh ke lokasinya gitu. Setiap hari tuh 2 jam. Setiap hari. Callingan jam 7 berarti harus berangkat jam 5. Callingan jam 5 berarti harus berangkat jam 3. Syuting sehat? Enggak dong, makanya sekarang rada capek kan. Horor kan selalu syuting gak sehat. Horor tuh biasa callingannya tuh kebalik ya. Kadang-kadang tuh callingan kebalik yang kayak dari siang bisa dari sore ke malam, karena kan banyakan scene malam. Ya makanya gitu, makanya belum mau ambil horor lagi setelah KKN. Itu emang kemarin-kemarin gak ada horor ya? KKN doang ya? Makmum horor. Oh iya, makmum horor. Abis itu KKN, jadi abis KKN ngambil genrenya yang lain dulu kalau bisa. Makmum tuh yang Titik Kamal kan? Tisa supporting. Aku makmum 1. Kalau makmum 2 gak ada. Makmum 1 bintang utama, pemeran utama? Iya sih jatuhnya gitu sih. Iya belum lihat soalnya makmum 1. Makmum 1, aku makmum 2 gak ikut. Oh, dan itu beda. Kalau KKN jauh lebih capek ya syutingnya? KKN lebih capek, makmum juga capek. Menurutku setiap film horor kayaknya pasti capek, banyak ya? sekali tantangannya gitu. Jadi aku salut buat orang yang selalu ngambil horor. Keren gitu, mentalnya kuat. Apa tuh maksudnya detailnya mental kuat dan tantangannya ini apa? Tantangannya gangguan setannya kah atau syutingnya jamnya kebalik tadi? Satu mungkin jamnya terbalik, terus kayak pasti dari dramatic scene-nya lebih banyak, kayak harus ketakutan, harus nangis, harus marah. Terus ya mungkin lokasinya juga pasti nggak senyaman kita syuting di drama gitu atau genre-genre lainnya kan. Kadang ada di hutan, kadang di rumah kosong yang creepy gitu. Jadi salut aja sih orang yang bisa bertahan di horor gitu. Keren gitu. Oh, emang Isa ada kejadian horor nggak kemarin-kemarinnya tuh pas syuting Makmum sama KKN? Nggak ada? Pastinya ada sih gitu. Ada maksudnya yang kayak karena kan tempatnya juga lokasinya kayak gitu kan. Masa adem ayem aja, ya pasti ada sih. Apa itu? Gue wartawan banget ya. Kejadian horor apa nih sama syuting? Kejadian horor ada lah pasti, kayak misalnya tiba-tiba ada suara-suara, terus barang jatuh, terus kayak bulu kuduk merinding. Gimik banget. Iya. Jangan lupa saksiin. Udah selesai filmnya, mohon maaf. Udah. Yang kedua kan gak ikutan, Tisa. Iya, KKN 2 gak ikutan. Iya, oh jadi gitu ya. Jadi kalau syuting horor itu sebenarnya mental itu ya ada kejadian horornya. Segala macem deh. Energinya dihabisin apa segala macem. Benar. Nah kalau agak lain ini film komedi pertama berarti jatuhnya. Komedi pertama Laundry Show. Film Laundry Show. Multivision. Bener kan? Ya, Laundry Show. Terus habis itu Star Syndrome ya jatuhnya. Star Syndrome komedi dan agak lain yang ketiga. Cuma kan Tisa jadi anak band. Bukan anak band yang jatuhnya Star Syndrome tuh aku cameo sih kayaknya. Cuma beberapa scene doang soalnya. Iya, tapi jadi kayak
cewek tomboy gitu cewek kan. Tomboy, cewek datar lah gitu. Iya, soalnya di beberapa kali penampilan Tisa ya itu cukup mencuri perhatian sih. Kayak yang di Star Syndrome kan waktu datang premier, wah gila Tisa Biani cuma begitu doang, maksud adegan kayak cewek tomboy dapet. Yang di Gadis Kretek pun cuma jadi adeknya gitu kan. Tapi itu dapat loh, menurut gue kayak Tisa Biani dapat banget jadi centil-centilnya gitu. Iya. Di KKN oke lah, umum aja sebenarnya, nggak yang mencuri perhatian lah gitu KKN. Tapi kalau di Agala jadi lucu lagi. Jadi nggak, soalnya kan sama polisinya kan itu kan. Ada ini love ininya ya, love partnya ya. Iya. Romance ala-ala gitu kan. Padahal mah cuma gitu-gitu doang kan sih. Kalau kata Ko Ernest aku tuh cuma hahi doang di situ. Iya, bukan yang krusial yang kayak di KKN atau Gadis Kretek sih lebih tepatnya yang agak berat. Agak berat kan di Gadis Kretek soalnya kan. Lumayan penting itu Gadis Kretek itu. Iya, lumayan. Tisa tuh. Jadi kan pas di agak lain ini pas nonton Tisa, wah Tisa mah being Tisa aja, jadi kayak oh gitu bang, apa cuma gitu doang. Nggak yang kalaupun Tisa digantikan siapapun bisa aja gitu. Iya, tapi alhamdulillah lakinya di situ. Iya, akhirnya kan dapat ini loh, apa maksudnya penonton banyak 8 juta dari cuma begitu doang gitu. Memang orang tuh kadang-kadang gimana ya, penantian ini kan maksudnya penantian setelah sekian lama 10 tahun tiba-tiba meleteknya di KKN sama agak lain, dan itu sepanjang sejarah baru Tisa dong yang ngelakuin. Tisa tuh ngalahin artis-artis lain loh Tisa. Sampai saat ini kan sampai saat tahu. Ini yang lain ya alhamdulillah. Iya, soalnya gue kepikiran yang bisa ngalahin KKN 11 juta tuh sulit loh. 10 juta kak, 10 juta. Ya 10 juta itu sulit loh. Gue aku itu sulit 10 juta. 8 juta pun 8,5 juta ini menurut gue sulit. Film apa yang bisa ngalahin 8,5 juta ini, kecuali ya ada yang bikin film tentang antariksa mungkin. Orang pada penasaran gitu ya. Bisa jadi. Tapi kalau horor lagi, gue belum kebayang, kecuali kalau true story pun, misalkan kita udah kayak Siksa Neraka udah ada, tapi kan nggak nyampe tuh penonton segitu. Siksa Kubur kita nggak tahu nanti tayang Lebaran nyampe nggak. Cuma film seperti apa coba Tisa bayangin yang bisa ngelewatin KKN 10 juta sama bisa ngelewatin agak lain 8 juta, 8,5. Jadi kayaknya 20 tahun nggak, lebay 20 tahun, 15 tahun ke depan rekor ini Tisa dong yang megang nih. Alhamdulillah. Iya loh Tis. Gila. Udah sekarang udah bisa sombong ke PH-PH lain gitu. Lu yang nolak-nolakin gua nih gitu kan. Dulu tuh yang waktu dulu casting iklan lu. Iya makanya. Emang casting iklan pernah ditolak? Oh pernah ya. Zaman dulu yang tadi awal-awal, pas awal-awal masuk ke industri. Ya yang gigi tadi kelas A kelas B itu. Mungkin kalau ada orang yang sombong, film terakhir. Waduh. Tapi ini belum kalau sekarang lagi prime-nya belum yang capek syuting ya. Maksudnya masih belum di titik yang lagi seneng-senengnya syuting kalau sekarang. Kalau aku sih misalnya karena aku dari kecil kali ya Kak. Jadi kadang ada juga momen-momen capeknya juga. Kalau misalnya kayak sekarang kan banyak juga tuh pemain yang kadang datangnya suka telat. Terus kadang juga syuting juga kadang nggak sesuai dengan jamnya gitu. Itu kadang juga bisa bikin aku kayak aduh capek banget sih, masih ada nih orang yang kayak gini gitu. Tapi kan balik lagi itu kan positif negatifnya di film ya gitu, ada aja yang nggak enak. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Makanya sekarang ambil penyanyi, jadi nyanyi juga. Kadang nyanyi kalau ada yang nawarin gitu. Ada yang nawarin. Nggak, tapi kalau nyanyi itu dari kecil juga. Suka nyanyi dari kecil. Jadi emang aku suka main gitar sama ada beberapa ngulik lagu-lagu gitu. Nah kalau masuk ke industri musiknya baru belakangan ini gitu. Oh gitu. Jadi memang udah suka sama musik. Suka dari dulu. Tapi lebih ke dunia acting nih awalnya. Dunia acting prioritasnya itu dulu lah gitu. Syuting film. Kalau sekarang ya kadang kalau ada yang nawarin nyanyi ambil gitu. Kenapa ngambil nyanyi juga nih, kan ada lagu sendiri udah nih sekarang nih. Kenapa tiba-tiba pengen jadi penyanyi juga deh gitu? Pengen jadi penyanyi ya karena maksud aku tuh kan kadang ada beberapa momen yang kadang aku capeknya, bosennya gitu di syuting film. Pasti orang-orang juga kayak gitu. Kayak gue pengen ngulik bidang lain deh gitu. Jadi kadang kalau misalnya udah capek syuting film, aku maksudnya mau gitu masuk ke nyanyi gitu. Jadi bisa selang-seling lah gitu Kak. Oke. Dan lagu yang terakhir collab sama Dul itu kan? Lagu terakhir yang collab sama Dul gitu. Iya. Nah makanya ternyata tadi baru nge-search juga lagu-lagunya Tisa. Suara Tisa oke juga loh.
Makanya maruk banget jadi orang. Dia udah penonton banyak, acting bagus, nyanyi bagus gitu. Nah itu belum jadi podcast tapi jangan jadi host podcast. Jangan dong. Jadi gimana Kemal Palevi? Jangan dong. Nanti saya kerja apa ini saya? Jangan. Nah makanya jadi penyanyi. Ini lagi jalan juga jadi penyanyi. Cuma penyanyi ini mungkin gak suatu hari bakal ninggalin dunia acting dan fokus nyanyi, mungkin gak? Bisa jadi mungkin. Jadi aku tuh maksudnya kayak apa aja lah. Yang penting akunya nyaman gitu. Iya orang masih muda 22 tahun. Iya jadi harus banyak yang dicoba gitu loh Kak. Iya. Dulu awal pacaran sama Dul tuh tahun berapa ya Tisa ya? Hampir 4 tahun yang lalu. Jadi 2020. Itu kan cukup mendongkrak juga tuh. Maksudnya tuh pacaran sama Dul tuh. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu. Tapi ada yang ngecengin kayak ini gara-gara Dul doang lu terkenal. Banyak sih sampai sekarang, padahal kan maksudnya di satu sisi aku juga sebelum sama Dul kerja juga iya, di bener. film, terus Dul di musik, jadi kayak cuekin aja lah gitu, yang penting kan 2 film terlaris. Gak bercanda lah Kak, canda. Kata kakek mah soalnya suruh sombong tadi. Iya gak apa-apa, sombong kalau ada realnya mah gak ada masalah. Saya sih ini aja, saya ikhlas saya mah. Ya udah, aku jadi host podcast aja deh. Gitu. Oh gitu ya. Jadi itu juga termasuk kalau dari segi perjalanan karir itu momen Dul ini cukup krusial juga sebenarnya ya. Momen karena aku maksudnya di satu sisi juga kalau punya pasangan dulu emang gak pernah go public gitu. Iya. Nah pas baru sama Dul, alhamdulillah mungkin akunya udah nyaman sama dia, jadi kayak publik aja lah. Iya 4 tahun loh. Udah datang ke podcast berdua kan. Iya benar. Kemarin sama Om Deddy. Kemarin ada yang gue lihat di berita. Mungkin karena promosin lagu kali ya. Jadi sama Dul. Dan sekalian, pacaran udah 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Wah gila. Itu kakaknya dua-dua ganti-ganti pacar mulu tuh. Al Ghazali. Kenal soalnya. Al mantap ya. Ganti pacar mulu. Al Ghazali, Al sama El ganti. Ya sempat putus ganti kan. Cuma berarti Tisa sama Dul doang nih. Alhamdulillah. Yang itu. Setia. Berarti iya bagus, hebat setia. Nah itu kan berarti kan Tisa sempat ada di circle, maksudnya sampai sekarang masih di circle-nya Ahmad Dhani lah, maksudnya circle bisa dibilang kayak gitu. Republik Cinta ini. Nah seru-seru aja sama mereka, maksudnya setiap kali nongkrong ketemu Bunda Maya gitu, seru-seru aja? Seru-seru, sejauh ini seru-seru aja gitu. Okay. Banyak sih mungkin karena mereka kan berasal dari keluarga yang memang udah disorot sekali ya gitu, maksudnya dari segi percintaannya, segi personalnya tuh udah banyak banget yang pengen tahu mereka kayak gimana sih gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih yang aku alamin ya mereka so far selama ini ya, selama hampir 4 tahun ini aman-aman aja, nggak ada yang ganggu atau apa gitu. Jadi happy aja sih gitu. Diceramahin nggak pernah sama Ahmad Dhani gitu? Sini bisa. Ya kalau sama Om Dhani itu biasanya lebih banyak ngobrolin musik gitu. Karena dia itu kadang kalau lagi kumpul ya dengerin musik, ke rumahnya misalnya ke Pondok Indah tuh dengerin musik, terus ngulik-ngulik oh nih musik ini yang keren segala macam. Terus kadang kan aku juga suka nonton konsernya Dewa gitu. Jadi lebih banyak ngobrol soal musik. Kalau Bunda mungkin ada beberapa hal yang personal gitu. Karena lebih cewek kali ya, sejenis gitu. Iya, gue pernah denger waktu itu lo sempat viral yang Bunda Maya ngobrol 4 mata sama Marsha Arwan itu. Sempat ngobrol kayak serius gitu loh sama mantannya Al juga yang sebelumnya kan. Kayaknya emang Bunda Maya personal banget ke pacar anaknya nih. Bisa dibilang karena kan mungkin sama seperti mertua pada umumnya gitu. Ibu dari laki paling yang ngobrol-ngobrolnya lebih ke personal sih dibanding yang bapak gitu. Bapak kan biasanya lebih lebih casual gitu ya. Iya dan Dul ini yang paling deket sama bapaknya, maksudnya paling mirip. Terus kalau dia main piano juga mirip banget. Suaranya. Mukanya juga mirip banget kan. Dul paling mendekati tuh sama Ahmad Dhani tuh. Cuma awal ketemu Dul tuh di mana Tisa? Awal ketemu Dul jadi waktu pandemi Kak gitu. Kita kan bidangnya waktu itu aku belum, kalau nggak salah belum terlalu di musik banget gitu. Jadi cuman aku dari suka cover di Instagram, di YouTube. Terus kayak pada satu momen dia ngajakin cover karena ngelihat satu postingan apa gitu di Instagramku, saya kira ngajakin cover ketemuan di studio musik. Nah dari situ ngobrol. Modusnya ketemuan di studio musik Dul, mantap Dul. Mantap, bagus Fighting. ya. Oke. Fighting Dul. Jadi DM dong ya? DM. Jadi dari IG gitu. Jadi kan kalau sekarang pun juga bingung gitu, kadang mau kok Tisa sama Dul bisa ketemu karena bidangnya beda banget kan nih gitu. Iya kan, Tisa belum menyanyi nih, masih acting. Iya, aku di film waktu itu kan, terus Dul juga di musik, jadi
kemana ya? Teman-temannya pergaulannya juga beda banget gitu. Beda. Jadi bisa ketemu dari mana ya? Dari pandemi itu, dari cover. Oh, di DM sama Dul, ayo collab. Okay. Oh, ada tuh, lihat tadi gua videonya collab lagu Dewa. Lagu Dewa itu pertama kali 2020. Radiohead tadi kan ada Radiohead. Trip. Terus selera musiknya juga sama, jadi nyambung gitu. Oh, jadi dari situ ngobrol-ngobrol ternyata nyambung apa segala macam, baru pacaran tuh di situ. Baru pacaran. Ada nembak-nembaknya? Enggak ada. Kebetulan pistolnya pistol air ya. Enggak bercanda. Nembak ada lah pastinya. Oh, tetap ada proses begitu ya. Ada proses kayak gitu. Oh, dia romantis dulu orangnya yang ayo pacaran candlelight dinner dulu, candlelight dulu atau langsung pacaran aja lah kita gitu. Romantisnya kalau dibilang romantis tapi beda sih romantisnya, bukan yang kayak candlelight dinner terus di mana restoran gitu ya? Mewah, enggak, dia tuh kayak lebih waktu itu pertama kali PDKT nih yang aku ngerasa PDKT di Curug. Aneh kan? Aneh banget. Beda banget kan? Kok di Curug? Di Curug, jadi kita naik Curug di Sentul sampai ke atas banget tuh. Terus yang ngobrol-ngobrol dari situ, nyambung gak nih? Terus akhirnya dia nembak di situ. Anjing, ke Curug dulu ya? Curug dulu. Oh gitu, baru tuh akhirnya pacaran tuh. Akhirnya pacaran, jadi kita pakai porter gitu kan, terus bawa tas berat. Dilihat nih orangnya kayak gimana, kali mungkin dia ini kali ya ngetes nih cewek ini kayak gimana. Enggak, jadinya nyambung. Oh, jadi nyambung, makanya sampai sekarang masih awet sama Dul ya. Masih 4 awet. tahun, gila, berarti tuh umur sekitar 19 tahun tuh pacaran 19. Sama Dul ya. Wah gila, itu pacaran zaman-zaman ini lagi seru-serunya. Tapi gue emang salut sih untuk keluarga Ahmad Dhani ini. Ibaratnya dulu ini termasuk yang sama Tisa tuh lumayan cukup langgeng gitu. Yeah. Dan memang akhirnya ada project bareng yang kayak lagu udah apa judulnya? Anggur Cinta. Kenapa Anggur Cinta nih? Wine of Love. Wah, memabukkan gitu. Oke. Ala-ala aja sih. Nggak ada filosofi apa-apa aja, nggak ada. Mungkin ya filosofinya jatuhnya jadi cinta yang memabukkan, jadi kayak nagih terus nih cintanya gitu. Oke, dan itu yang bikin lagu? Aku sama Dul. Oh, berdua. Ada Ahmad Dhani? Enggak ada bantuin? Kita benar-benar kalau ada project bareng sih sebisa mungkin dilakuinnya berdua gitu supaya lebih mandiri. Oh, jadi bikin sendiri nih lagu ya? Iya benar. Iya. Berdua. Dan sejauh ini project menyanyi ini menyenangkan buat Tisa nih ya? Menyenangkan sih Kak, karena maksudnya ini juga bukan di luar dari apa yang aku suka juga, jadi emang aku suka juga, jadi jalaninnya nyaman. Jalaninnya nyaman ya. Benar. Makanya masih kedepannya masih akan ada project nyanyi yang lain. Harusnya iya sih. Sekarang berarti film udah mulai pilih-pilih nih, udah mulai. Film lumayan dari dulu sih Kak, gitu maksudnya kayak yang tadi aku bilang selektif 3 poin. Lawan main, skenario sama sutradara. Sampai sekarang ya masih aku terusin apa yang udah aku konsistenin gitu. Yang belum kesampaian main sama siapa? Atau di direct siapa? Aku pengen Joko Anwar sih. Semua orang tuh ya kayaknya ya. Pengen Joko Anwar. Bang Joko. Penasaran aku di direct sama Bang Jokan. Tapi pasti ceritanya gak jauh-jauh dari horor atau crime kan. Oh, misalkan disuruh jadi psikopat gitu sama Bang Joko mau? Ayo aja. Ayo. Terus biasa gitu Bang Joko tuh suka ada yang menantang psikopat lesbian gitu. Waduh. Dia kan suka karakternya, suka ada yang begitu kan. Kadang-kadang tuh Bang Joko tuh suka se-ekstrim itu. Suka di luar nalar ya. Iya, kadang-kadang ada yang begitu loh. Kadang-kadang. Iya sih, bisa bener juga ya. Iya loh, Bang Joko bisa ya, kalau di film indie-indinya dia bisa begitu. Bisa juga ya. Itu ntar dipikirin deh ya. Iya, belum kepikiran sampai situ kan. Belum kepikiran sampai situ sih. Oh. Tapi ya pengen di direct sama dia lah gitu. Iya. Dan jadi psikopat itu masih yang paling ekstrim sejauh ini yang mau Tisa misalkan disuruh jadi psikopat masih mau gitu ya? Bisa. Ya mudah-mudahan cocok juga sama karakterku. Ya. Terus kalau lawan main yang belum kesampaian pengen banget main bareng siapa? Aku pengen banget main kalau cowok tuh sama siapa? Adipati Dolken. Oh, kenapa Adipati? Dari dulu sebenarnya aku ngefans sama dia dulu gitu. Awal-awal ya? Waktu aku kecil gitu. Perahu kertas lagi zaman itu. Nah, aku penasaran sama Kak Adipati. Wah, Adipati iri sama lu sekarang, sumpah. Kayaknya Adipati yang bilang gue pengen main sama Tisa Biani dah. Aku pengen sama Adipati. Oh gitu, karena memang ngefans dari dulu ya. Ya. Adipati gokil. Gue film pertama gue itu syuting sama Adipati. Film paling awal dulu ada sama Maxima Pictures dulu, zaman dulu banget. Dulu sutradaranya Pak Guntur. Iya. Pak Guntur. Jadi syuting judulnya Crazy Love. Jadi Crazy Love. Aku tahu deh Crazy Love. Iya, gua Adipati
sama Tasyana Safira. Oh iya, aku nonton. Ya itu film pertama gue, itu udah jadi stand up komedi sebelum Komik 8 nih. Itu film pertama banget. Itu sama Adipati. Iya. Dan Adipati tuh lagi prime-nya lagi yang abis perahu kertas muda banget. Muda banget ya, muda belia ya. Sekarang kan udah punya anak kan. Udah punya anak, udah punya istri dan sering main bola bareng kemarin-kemarin. Ya udah tolong Kak Adipati atau produser film. Bisa tolong dihadirkan ya itu ya Adipati Dolken nanti Sabiani. Saya yakin itu 13 juta penonton. Di atas KKN dong. Di atas KKN gitu. Dan kalau syuting kayak gitu, kalau dulu nggak pernah cemburu ya soal syuting sama lawan main cowok gini. Misalkan ada selama ini nggak pernah Tisa ada adegan ciuman sih ya? Nggak, emang karena nggak nerima itu adegan ciuman. Oh nggak nerima, emang itu udah dari awal itu ya? Selagi bisa di-cheat atau selagi bisa diakalin kenapa enggak gitu. Oh nggak bisa main di Bang Joko berarti. Takutnya ekstrim nih. Ekstrim banget nih, nggak tahu nih. Tapi kalau dulu nggak ada masalah dengan itu ya. Kalau cemburu ya pasti wajarnya ada gitu. Tapi maksudnya dulu tuh orang yang termasuk tipe yang bijak sih. Jadi kayak nggak pernah jatuhnya jadi menghalangi aku bekerja gitu. Pastinya juga aku ngasih pengertian nih gini-gini adegannya gitu. Waktu awal-awal pasti lebih ada cemburu-cemburu. Kalau sekarang sih udah lebih santai dia. Udah lebih santai ya. Lebih santai, udah lebih kayak ya udah serah kamu, yang penting kamu tahu porsinya kerja gitu. Jadi pas sama polisi agak lain tuh gak akan cemburu. Tawa-tawa aja dia mah. Soalnya romantis banget itu. Iya, adegan itu lucu sih. Cukup buat gua yang ibaratnya kenal sama anak komik kan, kalau adegan lucu anak stand up udah terbiasa lah. Ya udahlah ya. Udah gitu pasti lucu, ger banget menyala. Tapi adegan jatuh cinta sama polisi itu cukup mencuri perhatian gue di antara ketawa-ketawa ini. Karena adegannya mungkin karena sosoknya Tisa itu bukan komedian itu satu. Yang kedua juga polisinya juga kayak orang baru di mata gue. Iya, jadi kayak anjir adegan ini sweet banget gitu. Jadi gue seneng pas lihat adegan itu. Itu kalau kayak gitu-gitu mah nggak akan cemburu tuh ya. Iyalah enggak lah. Dulu orangnya santai banget sih gitu. Emang sesantai apa sih dulu Tisa? Maksudnya kayak gimana sih? Karena balik lagi sih, karena kita kan pasti kan pasangan tuh mempengaruhi ya Kak. Iya, iya. Dua-duanya tuh sangat-sangat santai, terbuka dan komunikasi banget. Aku komunikasi. Jadi kalau ada adegan kayak gitu, ya dia udah percaya aku. Dan kalaupun misalnya dia duet sama lawan jenis, aku juga percaya dia gitu. Oke, sejauh ini berantem yang paling paling besar lah gara-gara apa? Berantem tuh paling besar karena apa ya? Biasanya biasanya kalau lagi pada sibuk kerja. Kalau pada sibuk kerja terus waktu awal-awal nih juga nih. Kalau sekarang udah lumayan jarang. Kalau misalnya aku kurang komunikatif atau dia kurang komunikatif. Nah makanya sekarang udah mau 4 tahun harus ada yang dirubah, yaitu lebih komunikatif lagi. Oh jadi sekarang lebih sering telepon-teleponan, video chat call. Sih biasanya sih gitu. Chat gitu. Kalau video call biasanya kalau udah sampai rumah, udah selesai syuting, selesai kerja baru video call. Dalam seminggu tuh pasti ada ketemu ya, pasti ya. Pasti ada ketemu, tapi kalau lagi syuting di luar kota biasanya ya bisa 2 minggu, bisa hampir sebulan nggak ketemu gitu. Iya, gue soalnya nggak pernah pacaran sama pemain sih, jadi gue nggak ngerti jadi gimana. Coba dong Kak pacaran. Enggak lah, udah nikah punya anak. Siap. Nggak, tapi memang belum pernah ada dulu belum pernah pacaran sama pemain film. Kayak misalnya kayak Tisa atau apa. Jadi gue nggak tahu gimana dipisahkan oleh jadwal syuting. Iya itu sedih banget sih. Iya makanya gue orangnya harus ketemu terus. Oh iya. Zodiaknya apa Kak? Virgo. Loh itu Dul. Oh Dul Virgo. Dul Virgo banget. Parah dia. Emang kenapa kalau Virgo? Ya kayak gitu harus ketemu terus juga gitu. Cuman kadang kalau lagi syuting mau gimana? Ya paling dia nyusul atau enggak ya kayak ya udah mau gimana lagi. Emang zodiak Tisa apa? Leo. Buset, Agustus. Ketemu September ya? Juli akhir. Dul Agustus. Oh Dul Agustus ya? Virgo. Sama kayak gue Agustus berarti. Wah gila sih, bucin banget Virgo. Iya, lumayan. Makanya nggak bisa kalau yang kayak pacaran. Kamu di mana lagi syuting nih 2 minggu, nggak bisa pasti. Pasti nyusul. Kalau mau nyusul. Ya. Iya selalu begitu. Sama sih dulu juga gitu, tapi sekarang udah di tahap yang kayak pengertian sih dia. Kalau awal-awal ya pasti kayak gitu juga, namanya juga baru kan. Iya. Biasa kalau kalian berdua kalau pacaran kemana sih? Di rumah doang, rumahnya Om Dani doang apa? Antara makan? Di rumah Dul, di rumah aku. Terus biasanya kita makan terus kadang ke museum. Museum tuh biar lebih banyak aja pembahasannya gitu. Iya maksudnya kayak kita suka kayak gitu, terus kadang
nonton live music gitu karena kita suka musik gitu. Oh jadi kayak gitu, maksudnya sejauh ini nongkrong ya biasa di rumahnya Om Dani atau di rumahnya Tisa gitu-gitu aja ya? Iya gitu-gitu aja, nggak yang kayak harus misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau apa, enggak. Kita santai banget. Kita biasanya jalannya lebih ke alam gitu, karena pas PDKT aja udah ke situ kan cocoknya gitu. Berarti yang bikin kalau kasih tips buat orang-orang juga gimana cara mempertahankan hubungan versi Tisa apa berarti? Komunikasi sih sama percaya. Kepercayaan tuh penting banget. Kadang kalau udah nggak percaya, wah udah susah sih kayaknya Kak. Curiga-curiga, cemburu-cemburuan tuh udah. Apalagi maksudnya di dunia entertain kan kita ketemunya bukan yang hanya sesama jenis aja gitu. Pasti kan ada yang beberapa kita harus kerja sama lawan jenis, terus kayak ketemunya juga banyak orang nih gitu. Jadi harus percaya sih gitu. Sempet waktu syuting kemarin sempet ada mau cinlok gak sama sebelum sama dulu ya, tapi ya maksudnya sempet ada. Iya maksudnya wah ini bakal cinlok nih. Takut banget. Aku belum pernah cinlok sih kebetulan. Biasanya tuh kayak kalau udah selesai itu baru. Oh baru ada kelanjutannya. Baru ada kelanjutannya. Kalau pas lagi di lokasi kayak belum pernah. Nah berarti kalau pernah ada indikasi seperti itu, sekarang udah nggak pernah lagi ya yang kayak udah habis selesai syuting udah aja udah gitu. Nggak pernah karena kebetulan orang juga gak pernah cinlok. Jadi kayak ya sebenarnya kalau dicari-cari alasan susah juga karena emang aku kurang terlalu suka cinlok aja gitu. Iya. Biasanya ngobrolnya tuh setelah selesai syutingnya gitu. Kalau mau jadian. Biasa. Oh gitu, tunggu kelar dulu ya. Soalnya biasa gitu kan tantangannya pemain-pemain itu. Kadang-kadang kayak gue, apalagi gue Virgo cemburuan kan. Mungkin dulu juga cemburuan. Kadang-kadang takut siapa lawan mainnya gini-gini. Nanti kamu naksir, suka gitu. Kalau makanya gue nggak mau sama pemain, takutnya gitu. Gue cemburu. Iya. Virgo. Terus dia Virgo tuh selalu nyaman sama zonanya dia tuh. Dia punya zona nyaman nih. Iya emang begitu. Kita ada timeline hidup kita sendiri lah. Iya gitu. kayak Kakek Amal nggak mau ditawarin film lagi kan? Iya. Karena lagi nyaman ke podcast kan? Ya, dingin adem, nggak nunggu callingan, nggak harus subuh ketemu subuh. Iya benar, itu Virgo banget tuh. Pantesan. Gue pernah diimpus gara-gara subuh ketemu subuh. Aduh udah nggak ini lagi loh, udah nggak kuat, sekarang mau jadi produser aja. Asik. Biar kayak Ernest Prakasa. Makanya kemarin waktu datang ke sini langsung tips jadi produser. Nah ini pertanyaan nih dari netizen nih biasanya nih. Oke. Gimana rasanya bisa main di 2 film terlaris Indonesia? Tadi udah kita bahas tuh. Yang nggak ada ekspektasi apa-apa juga Tisanya. Iya. Tiba-tiba udah ini. Tahun 2024 ini lagi ada project apa? Sutradara favorit tadi udah bilang Joko Anwar. Ada project apa nggak yang bisa dibocorin di 2024? 2024 Insya Allah aku jalan tayang sama Mas Teddy Suratmaja. Oh iya. Ada film. Terus ada seriesku juga yang mau tayang. Terus nanti akhir tahun Insya Allah mau jalan project namanya Oki Nirmala. Oke, apa itu? Oki Nirmala tuh yang di zaman majalah Bobo. Terus sekarang live actionnya gitu. Oh, udah mau syuting? Udah mau syuting. Atau baru mau syuting ya? Itu ya, berarti itu 2024 ya project Tisa ya, semoga jutaan penonton lagi ya. Amin. Gila ada yang ngomong gini, Tisa nama tengahnya film terlaris ya. Jadi Tisa film terlaris Biani. Wah. Amin dah. Pinjam dulu 100 tuh ada minta. Minta sama kakek malah. Gila sama Tisa lebih banyak. Dapat bonus dari Ernest enggak? Dapat dong. Wah mantap kali kok Ernest. Aduh, produser yang tidak pelit sekali. Gila. Oh ini nih, kronologi Tisa bisa ada di film agak lain. Jadi kronologi. Iya, pertanyaannya kronologi. Kayak kriminal. Enggak, jadi gimana? Itu kronologinya, ceritanya. Waktu itu ingat banget waktu di FFI 2022 kalau nggak salah. Dari FFI ya? FFI 2022, aku lagi jalan tiba-tiba kok Ernest manggil. Iya. Tisa boleh minta nomor teleponnya gak gitu. Kita ada film yang insya Allah mau jalan 2023 syutingnya gitu. Terus film apa kah genrenya? Terus katanya Kak Ernest pasti komedi dong gitu kan. Terus ya udah akhirnya berarti kan lewat tahun baru dulu tuh. Tahun baru dihubungin, Tisa masih mau gak nerima ajakanku, kata Kak Ernest dari WA tuh. Untuk main di filmku. Filmnya judulnya apa Kak? Agak lain. Terus dikasih sinopsisnya. Terus mainnya sama siapa aja Kak? Nah yang tadi aku bilang kan mainnya sama siapa aja. Terus ini nih jadi ada podcast agak lain gitu yang mau bikin film. Nah ini difilmin lah gitu. Terus akhirnya ya udah aku setuju. Wah nih kayaknya keren nih ya filmnya. Aku udah filmnya ini kayak kocak nih gitu ya. Udah akhirnya datang jadi gitu. Oh langsung jadi ya? Ya kebetulan Kak Ernest katanya sih pernah lihat aku di Laundry Show. Jadi main film komedinya di situ. Nah karena ini genre komedi juga jadi
dia penasaran lah aku di komedi lagi kayak gimana gitu. Oke, emang sejauh ini yang bikin, kan tadi selalu nanya lawan mainnya siapa, berarti sempat kemarin-kemarin ada yang red flag banget deh. Berarti ya? Biasanya tuh kenapa aku selalu nanya lawan main? Itu cocok atau enggaknya aja sih Kak gitu. Maksudnya kalau udah kenal kan jadi lebih. Iya. Oh nggak ada yang red flag ya? Kalau misalkan ini diceritain orang-orang karena dia sering telat atau apa, nggak ada gitu-gitu ya? Biasa ada juga yang kayak gitu. Cuman karena mungkin aku penasaran aja gitu kerja bareng sama dia. Tergantung hati juga sih gitu. Oh ini kayak cocok deh. Terus aku kan kadang suka browsing nih. Lawan mainku siapa, terus aku udah browsingin film-filmnya, jadi langsung. Oh Oki Rengga attitude kurang loh. Oki Rengga attitude kurang. Coba tolong di browsing Oki Rengga. Attitude kurang Oki Rengga. Tapi dia itu loh calon nominator FFI loh. Wes gila. Agak lain dia keren banget loh. Iya dia ada adegan sedih aja gua ketawa. Sedih masuk, marah masuk. Tapi emang kalau ngomong udah marah sih. Iya. Emang begitu Oki emang. Bikin emosi Ki. Oki. Emang gitu. Oh jadi dia ini ya apa namanya lawan main itu kayak gitu kurang lebih. Ini cocok kenal apa segala macam. Penting banget sih karena mereka tuh sangat membantu sekali. Kalau lawan main tuh membantu banget kan. Kalau kita dapat sama lawan main yang seru, cocok itu biasanya. Red flagnya apa berarti sejauh ini? Yang bikin red flag, ini nggak akan main sama dia lagi. Ini biasanya tuh apa? Yang biasanya tuh sombong, terus telat, terus suka nggak menghargai orang dan lebih mendikte gitu. Jadi kayak aku tuh biasanya kalau lawan main tuh kayak ngebebasin dia untuk bermain dan aku nggak mau ngatur karena udah ada porsinya sutradara untuk mengatur dia gitu. Jadi kalau sampai aku kayak diajar-ajarin gitu, di kayak disuruh terus saya kayaknya enak nih kayak gini terus dan gak dikomunikasiin maunya sesuai dengan apa yang dia mau tuh biasanya aku kadang kurang nyaman gitu. Oh jadi yang kayak gitu-gitu ya biasanya kurang gitu. Lebih ya. Anjing lu emang lu. Gitu. Kebetulan mainnya bukan nama anjing sih Kak. Ya nama orang. Odi sebutkan 5 film yang menurut kamu bagus banget tapi kurang laku di pasaran. Emang ada Tisa? Kira-kira. Maksudnya film siapa nih? Ini berarti film yang Tisa tonton tapi enggak nih aneh sih pertanyaannya juga nih. Sebutkan 5 atau gini aja deh 5 film favorit yang ditonton sama Tisa akhir-akhir ini tapi Tisa suka banget apa? Suka banget. Lagi nonton film apa aja yang bule atau yang kalau horor nih horor nih aku kemarin baru nonton Pemukiman Setan. Oke. Itu keren banget loh padahal loh. Pemukiman Setan ini Bang Charles Gozali. Iya itu bagus banget loh itu. Aku ngerasa kayak pas keluar dari bioskop itu serem banget. Aku kayak masih kebayang-bayang sama setan ya kan diperanin Adinda Thomas juga kan. Iya. Serem banget dan aku menargetkan dia sebenarnya banyak penontonnya gitu. Sayang kurang ya. Enggak kayak Kodrat. Iya itu bagus banget Pemukiman Setan tuh. Bagus ya. Bagus. Terus apalagi Tisa yang ditonton akhir-akhir ini? Ditonton akhir ini tuh kemarin baru nonton Ali Topan. Ali Topan juga seru sih. Iya. Seru. Itu kalau tadi berarti pertanyaan ini terjawab. Menurut Tisa bagus tapi kurang laku di pasaran Ali Topan. Ali Topan sebenarnya seru aja sih, seru tuh. Budi Pekerti sebenarnya laku juga sih. Tapi itu bagus banget itu Budi Pekerti. Iya. Oh berarti itu ya Budi Pekerti, Ali Topan, Pemukiman Setan. Oh terjawab nih. 2 lagi ada nggak yang sebenarnya harusnya filmnya bagus tapi tidak laku di pasaran? Noktah Merah Perkawinan. Oh iyalah udah datang ke sini Marsha Timothy mau ke Antara. Keren banget itu. Aku ngerasa kayak itu. Ngalir banget. Iya, gue bilang ke Mbak Marsha sama Bang Oka waktu datang ke podcast ini juga, gue bilang, Bang, Mbak, itu kalau bukan kalian yang berdua itu jadi sinetron sumpah. Iya, bener itu, ya pas berantem-berantemnya itu ya. Iya, itu acting kalian berdua yang bikin itu jadi film layar lebar. Setuju sih. Bilang kata, kok seneng-seneng aja Mbak Marsha sama itu. Oh gitu, jadi itu ya. Iya, itu. Nokta Merah 4. Satu lagi ada nggak? Satu lagi apa ya? Biar menjawab si siapa nih Keluarga Besar Bersenjata apa? Satu lagi ada nggak? Apa ya? Satu lagi apa ya? Bingung ya. Film Indonesia ya kalau yang laku banget yang bagus tapi nggak laku Budi Pekerti itu termasuk yang laku ini kalau gue Sleep Call kalau gue ada Sleep Call juga bagus Ini dia crime kan bukan horor kan lebih ke thriller gitu kan. Nah itu gue bilang ke Ernest perbandingannya waktu itu kan Ernest bilang agak lain tuh filmnya bagus jadi banyak penontonnya ada sempat ngomong gitu gue lupa tapi gue bilang Sleep Call itu bagus tapi nggak laku gitu-gitu. Sleep Call bagus sih Sleep Call bagus dia temanya juga jarang banget itu kan, original banget itu. Iya makanya jadi itu itu berarti udah 5 tuh udah terjawab tuh ya. Mantap tuh. Belajar bahasa di mana Kak? Soalnya di KKN bahasa Jawa di agak lain bahasa Sunda. Iya juga benar juga ya. Iya.
Belajar bahasa kalau KKN Jawa, aku wong Jawa memang. Oh, orang Jawa mana? Aku wong Jawa Jogja. Oh, orang jadi, Jogja. Udah sedikit bisa lah. Tapi kalau agak lain tuh sebenarnya kan nama Marlina itu kan Batak ya Kak. Iya. Karena ini filmnya agak lain, jadi dilainin jadi Sunda. Oh, emang begitu. Kayaknya gitu deh. Soalnya tuh saran dari Kak Aco tuh juga bilang kayak Marlina nih cocok nih kalau disundain gitu. Biar beda juga nih apa nih yang mau dikulik dari Marlina, ya itu logatnya Sunda gitu. Tapi Sundanya itu jangan sesundaan banget ya. Jadi harus ada unsur-unsur Jakartanya juga, karena kan kita lokasinya set Jakarta nih. Jadi ya tambahin dikit-dikit lah Sundanya gitu. Itu syuting di mana sih Tisa? Gue belum sempat nanya. Oh, itu di deket banget sama rumahnya Tisa ya? Iya, Pasar Malam Depok. Oh gitu. Gue belum sempat nanya mau sama Ernest justru lokasi syuting. Bahasnya lebih ke cerita. Depok. Jadi kayak bener-bener lahan kosong gitu kan, terus dibuat jadi pasar malam. Dan syuting itu pasti happy banget ya, anak-anak ketawa mulu ya? Happy banget, ketawa mulu karena ya mungkin aku karena udah biasa nongkrong kadang sama anak-anak stand up, jadi kayak udah enak gitu loh Kak. Bangun chemistry-nya akrab sama Bang Jegel udah pernah, terus sama Bang Bene juga udah tahu. Yang pertama kali ya sama Bang Boris sama Bang Oki. Gitu itu first kerja bareng. Sama Oki emang kurang menyenangkan ya, emang pasti hasilnya gila, gak seru lah. Pesugihan penonton tuh Oki Rengga tuh. Pesugihan penonton, itulah yang bikin penonton banyak sebenarnya, bukan Tisa Biani. Oki Rengga, bener. Gila, 2 filmnya box office, berapa aset yang udah kebeli? Wah gila, ada yang nanya gitu. Sensitif banget nih pertanyaannya nih, aset. Iya aset belum gila gitu. Aset apa ya? Aduh, dijawab loh. Rahasia lah itu. Iya rahasia lah itu. Nah nih pertanyaan terakhir nih. Ini pokok kalau kejadian ya. Kak, gimana rasanya kalau nanti punya calon bapak mertua Ahmad Dhani? Nah ini ada netizen nih. Gimana rasanya tuh? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja sih. Yang penting berbuat baik aja gitu sama keluarganya pacar gitu. Dan tetap berkarya, itu yang paling penting. Iya. Supaya bisa apa ya? Bisa ya kayak jalan aja gitu mau. Itu enak banget hidupnya Tisa itu udah pasti tuh. Kalau misalkan let's say akhirnya punya mertua Ahmad Dhani gitu ya. Wah itu Tisa aduh main film jalan, bikin lagu gampang pasti hit semua. Udah Tisa mah hidup bahagia lah itu udah. Amin. Iya yang penting tetap humble aja gitu. Berarti sebelum udahan tips bertahan di industri versi Tisa Biani. Waduh. Biar bisa bertahan di industri terus nih. Biar terus-terusan ada di industri. On time sih. On time. Menghargai orang. Oke. Sama ya itu on time ya udah menghargai orang. Iya sebenarnya itu aja. Udah itu menghargai orang aja. Udah itu dong. Kalau nggak menghargai orang pasti berhenti di jalan, nggak tahu kapannya gitu. Oke. Gila dalam juga ya. Ya itu udah, aja udah. Menghargai orang ya. Iya udah itu doang aja. Soalnya kemarin sempat ada yang kecewakan soal on time juga gitu-gitu ya. Oh ya? Iya. Maksudnya Tisa. Iya benar. Oke. Wah ya semoga sukses terus buat Tisa Biani ya. Makasih ya, semoga nanti podcastnya saya beli ya. Anjing mau dibeli, ada logo Tisa Biani nanti bisa. Kan bukan close the door Om Deddy tapi Tisa Biani gitu. Amin, semoga kalau ada film lagi yang bagus beliin ya. Rajin nabung, kalau dari gua mah rajin nabung aja buat Tisa. Apalagi masih muda ya. Iya, udah abis itu kalau mau bisnis udah mulai nyicil, mau bisnis apa? Bisnis podcast kayaknya. Oh bayar semua podcast bagus menjanjikan. Tapi gitu kalau dari ya. Iya kalau dari saran gue mah penting rajin nabung aja. Kayaknya orang tua juga udah ngingetin. Pokoknya buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Buat Tisa thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya.